Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran tentang firman Tuhan. Semakin hari semakin kita dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan seharusnya. Perjalanan hidup kita akan mengalami kemenangan, hidup kita menjadi berkat, apapun yang kita kerjakan akan mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semua orang alami penderitaan. Bahkan kalau ada beberapa orang sedang mengalami proses penderitaan, masalah dengan keluarganya, masalah keuangannya, masalah bisnisnya, masalah dengan pasangan hidupnya, masalah dengan bosnya, apapun yang mereka sedang alami, sudah pingin nyerah rasanya, sudah nggak tahu jalan keluarnya, sudah nggak bisa berpikir, dia mau menyerah. Beberapa orang sampai mau mengambil keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Kalau engkau ngadepin masalah dan engkau nggak tahu jalan keluarnya, sampai engkau mengambil keputusan untuk bunuh diri, sebenarnya sedang engkau menyerahkan hidupmu kepada iblis. Masalahmu tidak akan selesai, tapi kau akan masuk dengan masalah yang baru, pada kematian kekal dan penderitaan yang kekal. Hari ini kita semua menghadapi masalah masing-masing yang berbeda. Semua orang itu menghadapi masalah dan problem masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, kalau kita fokus kepada masalah kita tidak akan melihat kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di masa yang akan datang. Kalau penderitaan yang kita alami hari ini sebenarnya itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita kok. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa karena keputusan kita yang salah di masa lalu, bisa karena memang Tuhan izinkan untuk memurnikan hati kita, bisa memang karena kebodohan yang kita ambil, keputusan yang salah kita ambil, dan akibatnya kita sedang terima. Tetapi di balik semua problem dan masalah itu, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Di balik semua itu, iblis bisa menghancurkan, merancangan semua kehancuran untuk membuat hidup kita kacau dan berantakan, tetapi kita memiliki Tuhan yang sanggup mengubahnya menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Nah, kalau nggak hari ini ngadepin masalahmu apa hari? Sebenarnya nggak perlu khawatir sih. Kalau kita ini percaya Tuhan dan kita kenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita layani dan kita sembah, kita nggak perlu khawatir. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita ini khawatir karena kita nggak tahu Bapa kita itu seperti apa. Seorang anak tidak akan pernah khawatir akan masa depannya karena dia tahu bapaknya itu akan mencukupi, akan memelihara, bahkan akan membiayai seluruh kehidupannya, bahkan akan memberikan fasilitas yang terbaik Karena apa? Anak itu kenal bapaknya. Dan tidak mungkin bapak pun akan menelantarkan anak-anaknya sehingga sampai keleleran, ngemis, melarat, kekurangan, compang-camping, menderita. Tidak bakalan. Bapa kita di surga akan melakukan lebih apapun untuk mendatangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang jadi masalahnya, kita itu nggak kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan hanya di luaran. Kita kenal Tuhan hanya satu ayat sepenggal-sepenggal. Kita kenal Tuhan karena kata pendeta. Kita kenal Tuhan kata orang lain. Kita tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dalam, kita kenal Tuhan, caranya bekerja, isi hatinya, maunya, tujuannya, rancangannya, kita menghadapi masalah apapun tidak akan goyah, tidak akan gentar, tidak akan panik, tidak akan kacau, tidak akan pernah curiga bahwa Tuhan sengaja membiarkan kita tidak menolong kita. Kita ini hari ini banyak orang stres, banyak orang kacau, banyak orang panik. Kenapa? Nggak kenal Tuhan. Orang itu kalau kenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, makanya setiap orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar minggu ke gereja. Kamu itu bisa duduk minggu di gereja rajin mau doa online, mau ibadah onsite, mau ibadah online, kamu rajin ibadah. Tapi kalau kamu nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu nggak ngerti apa-apa Kamu bisa menjadi orang Kristen yang agamawi, rajin ke gereja, tapi tidak pernah ngerti isi hati Tuhan, maunya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu. Orang-orang model kayak begini nih kalau kena masalah, panik, stres, bingung, kacau, nggak tahu jalan keluarnya.
Makanya kita harus memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita kenal Allah yang kita sembah itu siapa sih. Kita kenalin jalan-jalannya. Makanya kita perlu bergaul dengan firman. Kita perlu selidikin firman. Kita perlu berdoa. Kita perlu kenali Roh Kudus, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Minta Roh Kudus menerangi hati kita supaya kita diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya kita benar-benar tahu Tuhan itu seperti apa. Lah orang kenal Tuhannya sekilas-kilas, ngerti firman juga nggak terlalu ngerti, sok tahu, sok pinter, sok hebat malahan, tapi nggak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ketika menghadapi masalah, jerat-jerit, kacau, panik, histeris, stres, bahkan nggak tahu harus pilih jalan keluar seperti apa. Banyak anak Kristen, saya hampir setiap hari ngonselingin orang, mereka hidupnya kacau dan berantakan karena selama ini mereka tidak ngerti jalan keluar di dalam Tuhan itu seperti apa, nggak ngerti sikap yang benar sesuai kebenaran firman itu seperti apa. Waktu dia berhadapkan keputusan-keputusan sulit, hal yang sulit, keputusan yang harus diambil sesuai dengan apa yang Tuhan mau tuh nggak ngerti sehingga kebentur-bentur masalah. Lawang masih kebentur-bentur masalah aja, masih nggak mudeng, nggak mau cari Tuhan loh, masih maunya sendiri, hebatnya sendiri, menangnya sendiri, benernya sendiri, nggak mau koreksi diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Ya bagaimana dipulihkan? Saya melihat banyak orang yang keras kepala, menangnya sendiri, hebatnya sendiri, merasa dirinya tuh melebihi apapun. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, diri kita ini miliknya Kristus kalau kita ini menjadi orang percaya. Kalau kita ngakuin Yesus Kristus adalah Tuhan, kita undang masuk di dalam hati kita, artinya kita ini milik Kristus sepenuhnya. Kita harus menaklukkan diri kepada firman. Egomu, amarahmu, emosimu harus diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana engkau menjadi miliknya Kristus tapi emosimu yang memimpin, egomu yang mengendalikan, kedaginganmu yang mengontrol, akhirnya hidupmu tambah kacau dan berantakan. Orang ikut Kristus harus menyerahkan seluruh haknya di hadapan Tuhan kok. Kita hanya mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Kita ini gagal dan kacau, terjebak dalam penderitaan-penderitaan yang konyol yang harusnya kita nggak alami, dan membuat kita muter-muter dalam masalah yang sama bertahun-tahun nggak pernah tahu jalan keluarnya seperti apa. Karena kita coba pakai pola pikir kita sendiri, kita pakai cara kita sendiri. Kita pikir hidup kita milik kita. Kita pikir hidup kita ya kita sendiri yang menentukannya. Memang kita yang menentukan, tetapi semua yang kita harus putuskan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan kacau dan berantakan. Kita hari ini, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Ketika aku diberikan hidup sampai hari ini, hidupku harus memberikan buah. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan ketetapan seperti apa yang Tuhan mau. Harusnya ke level itu. Tapi nggak semua orang Kristen kan nyampe ke sana. Pada kenyataannya masih kedagingannya masih menonjol. Orang diperhadapkan dengan pasangan hidup yang kacau dan berantakan, untuk mengampuninya aja berat dan susah kok. Merasa dia paling hebat sendiri, paling terhormat sendiri, paling benar sendiri, sehingga susah melepaskan pengampunan kepada pasangan yang hidupnya ngaco. Bagaimana mungkin mengalami pemulihan? Ada banyak orang nggak sadar bahwa tubuhnya adalah milik Kristus. Ketika tubuh kita milik Kristus, pikiran kita milik Kristus, kemauan kita milik Kristus, kehendak kita milik Kristus, semuanya milik Kristus. Nah, kita ngikutin apa yang Kristus mau, sesuai seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga perjalanan hidup kita, Tuhan akan bikin berhasil dan beruntung. Hidup kita akan menjadi dampak, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita seperti pohon yang ditanam di peliharaan aliran air yang tidak akan pernah layu, tidak kekeringan, tapi akan menghasilkan buah pada setiap saatnya. Lalu sampai hari ini kita ini masih fokus pada penderitaan, pada masalah, pada kekacauan yang terjadi, pada perasaan kita, pada semua keinginan daging kita dan hawa nafsu kita, sehingga kita akan terjerat terus di dalam situ, sehingga kita susah melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Loh, hari ini kita ngalami penderitaan. Semua orang kalau ngalami penderitaan pingin Tuhan cepat-cepat datang. Sebenarnya dia tidak pingin Tuhan datang. Dia pingin sebenarnya masalahnya itu cepat selesai saja. Dia nggak mau tanggung jawab dengan masalahnya. Waktu seseorang menghadapi problem dan masalah yang berat, apalagi terjerat hutang, kalau bisa Tuhan cepat datang. Sebenarnya dia bukan pingin Tuhan datang, dia lari dari tanggung jawab. Kalau kita menghadapi masalah, apapun masalahnya itu yang terjadi dalam hidup kita harus gentle. Kita harus dewasa, kita harus hadapi masalah itu. Sekalipun kita seakan-akan nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, seakan-akan kita
terpojok dan terjepit dan tidak tahu persis apa yang akan terjadi di masa yang datang. Ketika kita bertanggung jawab dan kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan. Lalu bagian kita kan bertanggung jawab seperti apa yang Tuhan mau, bukan lari dari kenyataan. Sebagian besar banyak orang ketika menghadapi masalah, dia nyerah dengan masalahnya karena terlalu capek katanya, terlalu lelah, terlalu jenuh, udah bosen, nggak tahu jalan keluarnya. Loh, kalau kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa ya, mendingan kita makan, tidur, dan berserah berdoa sama Tuhan. Orang nggak tahu jalan keluarnya mau ngapain lagi? Rest in the Lord, rest in the presence of the Lord. Kita berendam dalam hadirat Tuhan, kita menyerahkan diri pada Tuhan. Di waktunya kita berserah sepenuhnya kalau kita nggak tahu jalan keluarnya. Bapak Ibu, kita harusnya menaruh semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita pikir, apa yang kita mau, masalah persoalan yang kita hadapin, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan malah lari dari tanggung jawab. Tuhan tuh izinkan hari ini semua orang mengalami penderitaan, kadarnya berbeda-beda. Kalau respon hati kita benar, kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Karena itu seringkali persoalan penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Sekarang saya seringkali ngomong di dalam khotbah saya. Kadang Tuhan izinkan proses padang gurun untuk orang Israel sebenarnya itu memurnikan hatinya, mempersiapkan dia untuk menjadi panglima tentara Allah, untuk merebut tanah perjanjian yang didudukin oleh suku-suku enak, suku-suku raksasa. Bagaimana mungkin seorang budak yang selama ini jadi budak belian beratus-ratus tahun, tiba-tiba langsung mau mengalami peperangan? Tidak mungkin, mentalnya mental budak. Nah, kita seringkali harus dibawa ke proses seperti itu supaya kita memiliki mental kerajaan. Kita ini kalau menghadapi penderitaan apapun namanya, mental kita harus memiliki mental kerajaan, mental para bangsawan, bukan mental para budak. Kerjaannya nangis, jerat-jerit, ngemis, melolong, meraung, bukannya datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, jerit sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti belajar dari Daud. Ketika Daud seringkali terpojok, nggak tahu harus ngapain, keputusan apa yang harus diambil. Dia datang kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan sendiri bicara, baru dia mengambil keputusan, sehingga keputusannya yang diambil sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tidak heran Daud dibikin berhasil, bahkan semua peperangan yang mengalami kemenangan. Bapak Ibu, harusnya kan kita harus mengalami seperti apa yang Daud lakukan, Daud katakan kalau kita ngadapin masalah. Jangan pusing dengan masalahmu hari ini, jangan pusing dengan penderitaanmu. Ini waktunya kita berserah sama Tuhan, belajar matiin daging, pikul salib sangkal diri, menaruh hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang nyatakan, kemuliaannya akan dinyatakan di masa yang akan datang. Ayat 18 perhatikan ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Semua orang hari ini merindukan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sampai hari ini kita juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan kan, untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Kita akan dijemput di awan-awan permai. Semua orang merindu pingin ketemu Tuhan. Hari ini kita pingin ketemu Tuhan, meski doa, meski puasa, merembayangin Tuhan kadang. Kita deklarasi firman, kita perkatakan firman. Kita benar-benar pingin dekat sama Tuhan. Semua orang pingin ketemu Tuhan. Makanya semua orang pingin ketemu Tuhan, makanya banyak orang berdoa. Kalau kita berdoa ya kita ketemu Tuhan. Kita pingin memiliki keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ngomong membangun keintiman dengan Tuhan, itu artinya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan. Semua orang pingin ketemu dengan Tuhan sampai hari ini. Pingin ketemu dengan Yesus Kristus yang sebagai Raja di atas segala jangan ditinggikan dan dimuliakan itu. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan pada kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kita harus menaklukkan semua keinginan, kemauan, kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Kita nggak bisa taklukkan pada keinginan kita sendiri. Segala sesuatu, Bapak Ibu, kemarin kita udah belajar menghitung hari-hari ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun itu, yang Tuhan percayakan hari ini, pekerjaan apapun namanya, profesi apapun, kita harus kerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita ini benar-benar melakukannya untuk Tuhan, kita akan suatu hari kita akan didapati menjadi orang yang tanggung jawab,
Makanya kita itu selalu berjaga-jaga. Bapak Ibu bekerja juga hatinya berjaga-jaga pengen ketemu Tuhan. Siap kalau Tuhan panggil kapan saja. Kalau Tuhan datang kapan saja sudah siap. Mempersiapkan diri dengan baik. Jadi hidupnya nggak sembarangan, nggak sembrono. Jadi semua tindakan kita, tingkah laku kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nggak akan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan. Kita nggak akan buang sia-sia. Kita akan lakukan yang terbaik sama Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, problem, nggak tahu jalan keluarnya apapun, kita juga nggak buang waktu sia-sia untuk nangisin diri sendiri, untuk nangisin minta belas kasihan buat sama orang lain. Justru waktu itu saatnya kita nih datang kepada Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Waktu yang ada kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Harusnya kita menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, bahkan hidup kita juga kita harus taklukkan di hadapan Tuhan. Sehingga kehendaknya yang jalan dalam kehidupan kita. Kunci orang sukses berhasil kalau kita ini melakukan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan bikin sukses dan berhasil. Sering kali kita ini gagal, kacau, berantakan, ketemu problem dan masalah. Karena kita lakukan kehendak kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Pasti ketemu problem dan masalah. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, pasti Tuhan akan bikin berhasil apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Hari ini semua orang ngerasain proses Tuhan yang izinkan. Semua orang alami sakit seperti sakit bersalin. Suatu hari ketika lahir, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri akan menyatakan, kita semua akan merindukan Tuhan itu seperti orang yang sakit bersalin. Bahkan sampai hari ini pun saya rasanya seperti sedang sakit bersalin untuk melahirkan satu kegerakan besar. Pertobatan ilahi, satu revival yang besar, kebangunan rohani yang besar. Tiap hari saya nangis, setiap hari saya berdoa, saya tiap hari memohon, ingin dilahirkan suatu generasi yang bebas sakit hati, bebas tersinggung, orang yang cintakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saya merindukan suatu hari banyak keluarga dipulihkan dan mereka akan melayani Tuhan dalam kemuliaan dan hadirat Tuhan. Saya merindukan itu. Saya seperti orang yang sakit bersalin. Setiap hari saya minta kebangunan rohani itu, melawat memulihkan keluarga-keluarga, melawat memulihkan semua anak-anak Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk dipersiapkan untuk kebangunan rohani yang besar, satu revival yang besar. Dan saya percaya sebelum adanya pengangkatan, kedatangan Tuhan kedua kali akan terjadi namanya pertobatan yang luar biasa sekali. Memang setelah itu akan terjadi murtad besar, tapi saya percaya akan terjadi revival kebangunan rohani, akan terjadi pertobatan, penuhan jiwa yang luar biasa. Lalu yang dipakai, yang dipersiapkan siapa? Ya Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Makanya Tuhan sedang kerjain hatimu, Tuhan sedang beresin hatimu untuk didapati menjadi orang yang bisa dipercaya dengan urapan kuasa dan otoritas, pengurapan hadirat Tuhan. Ya, kita lagi sedang dipersiapkan hari ini. Makanya kalau menghadapi proses apapun yang kau alami, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk masa penuaian yang akan datang. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi tentara. Tapi kenyataannya tidak bisa karena dia sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Hanya Kaleb dan Yoshua yang bisa masuk tanah perjanjian. Sisanya yang di atas 20 tahun, dia mati di padang gurun. Dan generasi yang baru yang di bawah 20 tahun. Jadi Tuhan mau dapatin hati kita ini, sedang dipersiapkan Tuhan, didapati harusnya benar di hadapan Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk mempersiapkan suatu kegerakan yang Tuhan akan laksanakan di muka bumi ini. Jadi makanya jangan fokus pada dirimu sendiri. Loh, hari ini kamu masih fokus dengan masalahmu, dengan keluargamu, dengan masalahmu yang muter-muter terus, dengan kelemahanmu yang babak belur terus. Bagaimana Tuhan akan percaya akan perkara-perkara ilahi yang besar, padahal Tuhan sudah siapkan kegerakan ilahi yang besar di masa yang akan datang. Tapi hidupmu masih muter dari tahun ke tahun, tidak pernah berubah, tidak pernah beranjak, tidak pernah ngalami terobosan dan breakthrough. Engkau jatuh bangun dalam dosa, engkau terjerat dalam dosa, engkau hidup dalam dosa, engkau nggak mengalami pertumbuhan secara rohani maupun jasmani pun.
berkat pun tidak akan mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena engkau fokus pada dirimu sendiri. Kita tidak boleh fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus pada tujuan Allah. Yang kita mau kerjakan adalah tujuan Allah. Dan hidup kita akan dipakai untuk melaksanakan itu. Makanya kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada problemmu. Kalau menghadapi problem hari ini, bersyukur dan nikmatin dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak mungkin Tuhan gak akan lepaskan. Tidak mungkin Tuhan gak akan pulihkan. Dengerin baik-baik. Masalahmu yang terjadi, tidak mungkin Tuhan gak akan pulihkan. Semua masalah, semua problem, semua hal-hal yang kita alami, proses yang kita alami itu semuanya ada masanya. Semua problem yang kita hadapi adalah ada masa kadaluarsanya. Pada titik tertentu kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita berserah, semakin kita berubah, semakin kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, perubahan, breakthrough dan terobosan itu semakin cepat. Kalau kita ini jatuh terus dalam dosa, muter, bela diri, menangnya sendiri, hebatnya sendiri, benernya sendiri, engkau nggak akan pernah mengalami breakthrough dan terobosan. Perjalanan hidupmu akan muter-muter terus. Tidak pernah keluar, mengalami peninggian, mengalami sesuatu yang ajaib yang Tuhan harus kerjakan. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Hari ini hidupmu bukan milikmu sendiri. Hidup kita bukan milik kita. Hidupku adalah untuk Kristus. Untuk Kristus yang tinggal di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku yang harusnya kita jalanin, yang kita laksanakan. Hidup kita semakin hari semakin berjalan dalam kemenangan, hidup kita semakin hari berjalan dalam kekudusan, dalam kesucian, kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Ayat 22. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pun, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak Ibu, hari ini selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan mengalami proses dan kita nggak bisa lepas dari itu. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan mengalami penderitaan. Kadang penderitaan itu masing-masing setiap orang berbeda. Tapi waktu nanti kita ini tidak tinggal di tubuh ini, kita diangkat di bumi yang baru dan langit yang baru, kita nggak akan mengalami penderitaan lagi. Kita pakai tubuh kemuliaan, kita akan lepas bebas dari penderitaan itu. Dan itu sampai hari ini kan kita sedang menanti-nantikannya. Dan kita waktu kita ini menanti-nantikannya, sekalipun kita di anak Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus, mengalami proses. Proses ini kita nggak bisa lepas. Proses ini akan mendewasakan kita. Proses ini akan memurnikan kita. Proses ini akan membawa kita semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan kok. Orang kalau nggak mengalami proses, dia nggak akan dewasa. Dia nggak akan jadi orang yang gigih dan kokoh. Dia nggak akan mengalami dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Semua pemimpin yang hebat dipersiapkan dulu melalui proses penderitaan kadang. Pemurnian hati. Karakter dan sikapnya dipersiapkan begitu rupa. Dan itu tidak instan. Seringkali malah proses itu panjang sekali. Waktunya panjang. Daud ketika diurapi sekitar umur 16 tahun. Tapi waktu jadi raja sekitar umur 30 tahun. Bayangin, prosesnya lama sekali. Yusuf dibutuhkan waktu 13 tahun sampai mengalami dia orang yang dipromosi Tuhan dan dipercayakan Tuhan. Ada proses dan waktunya. Nah, kita ini hidup di zaman masa instan. Maunya cepat-cepat, maunya cepat-cepat, maunya cepat-cepat. Tapi kita nggak mau lakukan bagian kita. Kita harus lakukan bagian kita kok. Prosesmu akan semakin lama kalau engkau semakin muter-muter terus. Keputusanmu fokusnya pada diri sendiri. Tapi waktu kita ini berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita taklukkan diri kita, hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, proses itu semakin cepat. Kita akan mengalami cepat sekali peninggianan. Dan tetap Tuhan mau dapatin karakter kita itu matang. Jangan buru-buru cepat pingin keluar dari masalahmu. Beresin hatimu dulu. Kalau kita ngadepi masalah, proses itu, jangan masalahmu cepat yang diselesaikan, biar Tuhan cepat selesaikan masalahmu. Jangan, minta dulu hatimu diberesin di hadapan Tuhan. Karena setiap masalah yang terjadi, sebenarnya itu jalan tangga untuk menuju level iman yang berbeda. Tangga menuju peninggian. Naik level dalam tingkat yang berbeda. Kita harus melihat ini, bahwa Tuhan memang bawa kita ke dalam level peninggian yang Tuhan mau. 24.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi kita mengharapkan yang tidak kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu membantu loh dalam setiap kelemahan kita. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Roh Kudus membantu, menguatkan kok. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang terucap. Roh Kudus membantu kita, menguatkan kita. Bahkan Roh Kudus membantu kita untuk berdoa ke hadapan Allah. Seringkali kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus supaya hidup kita semakin hari semakin dipimpin oleh Tuhan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengerin baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, problem yang kamu alami hari ini, saya itu sebenarnya nggak mau bahas masalah problem. Saya mau bahas tentang yang lebih dalam lagi sebenarnya. Perkara-perkara urapan, hadirat Tuhan, kekudusan, kesucian, karunia Roh. Saya mau bahas tentang kedalaman hati Tuhan. Tetapi ternyata masih banyak orang konseling, masih ribet, masih di pelataran, pusing dengan masalah dan penderitaannya. Maka saya mau sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah problem hari ini, yang seakan-akan itu kok rasanya sesek, pusing, gak jelas ujung pangkalnya, udah capek, udah lelah, udah mau nyerah rasanya. Kalau bisa mau Tuhan panggil cepet-cepet biar ketemu Tuhan gitu. Banyak orang kan ngalami seperti itu. Bahkan ada orang diselingkuhin bertahun-tahun. Ada orang yang menghadapi pasangan hidupnya kelakuannya yang horor, yang serem-serem, dan pasangan hidupnya gak berubah-berubah, sampai rasanya pengen nyerah. Banyak yang ngadepin kayak begini. Keuangannya babak belur terus, hidupnya muter-muter di padang gurun, gak pernah tahu jalan keluar. Bahkan Tuhan gak ngerti tanah perjanjian, sehingga muter di padang gurun penuh penderitaan. Kerjaannya hanya ketemu ular dan kalajengking, makanya kaktus dan semak belukar. Hidupnya masih kacau dan berantakan sampai hari ini. Karena banyak orang ngalami seperti ini. Kalau Bapak Ibu sedang ngalami apapun hal buruk gitu, dengerin baik-baik. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ketemu seorang ibu yang buat saya luar biasa ini. Dari banyak orang yang datang kepada saya yang konseling, saya rasa ibu ini yang sudah mengalami kemenangan. Tidak heran Tuhan berkati, tidak heran dia ditinggikan, jadi berkat bagi banyak orang. Mulut hidupnya penuh mengalami kuasa dan otoritas. Ibu ini benar-benar saya melihat menjadi pribadi yang berbeda. Suatu hari dia ngomong sama saya bersyukur loh Pak, katanya. Saya ini menghadapi pasangan hidup saya yang kayak begitu itu. Dengan kejadian seperti itu saya bersyukur, ternyata Tuhan sedang ubah saya. Dan sampai hari ini saya diubah Tuhan, saya mengalami breakthrough, saya mengalami terobosan, saya mengalami kemenangan. Saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan itu semua diizinkan Tuhan, masalah yang terjadi dalam hidup saya. Sehingga saya sampai hari ini kuat dan hidup kuat bersama Tuhan. Ini orang-orang yang mengalami kemenangan dulu ngomongnya seperti ini. Tapi kalau engkau masih belum mengalami kemenangan ya, hari ini dengerin baik-baik. Dari balik semua problem yang kamu alami, masalah yang kamu hadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat matanya, melihat setiap kata-katamu, sikap hatimu, perbuatanmu, keputusanmu. Tuhan lihat. Semakin kau didapatin, hatimu semakin nempel di hadapan Tuhan. Remuk dan mati terhadap diri sendiri. Sikap hatimu benar seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan cepat pulihkan. Tuhan itu ketika memulihkan segala sesuatu seperti membalikkan telapak tangan. Tapi ketika Tuhan mau memulihkan hati kita, dibutuhkan kita kerjasama dengan Roh Kudus untuk matiin daging kita loh. Supaya buah roh itu manifestasi melalui kehidupan kita. Kita perlu kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik, Bapak Ibu. Kalau kita nggak berserah, kita nggak mau bertobat cari Tuhan, pemulihanmu itu semakin lama. Maka yang dibutuhkan pertobatan. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang datang kepada saya dan mereka chat sama saya, telepon. Dan ketika dia ngikutin apa yang saya sarankan untuk cari Tuhan sungguh-sungguh dan bertobat dan berubah,
tiba-tiba ngalami breakthrough dan terobosan. Ternyata Tuhan itu butuh hati kita yang diubah dulu. Bangsa Israel harusnya masuk tanah perjanjian karena mereka dari budak menjadi orang merdeka, sedang dibawa padang gurun. Tetapi ternyata mentalnya tetap mental budak. Masih pingin makan bawang bombay, makan semangka, makan bawang prei, masih pingin makan daging di Mesir. Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Bapak Ibu, kalau engkau pingin breakthrough dan terobosan, hidupmu pingin mengalami sesuatu mujizat, hal yang ajaib, yang dahsyat yang Tuhan mau siapkan dalam hidupmu, kau keluar, hatimu yang jahat itu dibuang, hatimu yang degil, yang keras kepala, yang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa perlu kasihani sendiri, itu harus dibuang jauh-jauh. Dan kita mulai datang kepada Tuhan, merendahkan diri, bertobat, balik kepada Tuhan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan tuh seringkali bahwa kita menghadapi problem dan masalah, menghadapi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sebenarnya untuk tarik kita masuk ke dalam hadiratnya, masuk dalam rencananya. Karena kita ini terlalu melenceng dan jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu berkemenangan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dan perbuat, Tuhan mau yang kita kerjakan itu Tuhan mau bikin berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Enjoy kalau engkau hadapi hari ini. Enjoy semua engkau hadapi hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Menjadi serupa dengan gambarnya. Kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, karaktermu harus sesuai dengan gambar Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya menjadi semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara mereka. Hidup kita harus mencerminkan karakter dan kelakuan Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kau menghadapi masalah, menghadapi hal buruk. Saya seringkali malah diperlakukan buruk sama orang lain. Kadang seringkali netizen itu ngomongnya itu menyakitkan. Nggak ngerti hidup kita, nggak pernah bergaul dengan kita, nggak tahu apa yang kita jalani, nggak tahu bayar harga kita kayak apa, hidup kita berdarah seperti apa. Seringkali malah dituduh dan dicaci maki, dimaki-maki. Kadang juga menyakitkan. Tapi buat apa? Itu sebagai proses kok. Orang dia nggak kenal kita, ngapain kita pikirin? Ngapain kita mikirin orang yang nggak mau dipikirin? Buang waktu sia-sia. Ya, kita harus bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Berkelakuan seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu ngadepin masalah apa? Sikapmu harus seperti Yesus. Kelakuanmu harus seperti Yesus. Tujuan akhirmu memang hidupnya dibawa menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau hari ini ya, dengerin baik-baik nih, cek masing-masing. Masing-masing koreksi diri. Hari ini kau ngadepin masalah dan reaksimu gak seperti Yesus. Artinya perlu pertobatan. Reaksimu, sikapmu, sikap hatimu, kata-katamu, kalau ngadepin masalah tidak seperti waktu Yesus menghadapi masalah, reaksimu tidak benar sesuai firman, artinya kita perlu bertobat, perlu dimurnikan. Amin. Koreksi hatimu masing-masing. Dan saya berdoa, setiap problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, di ujungnya pasti ada breakthrough dan terobosan. Ada peninggian yang dari Tuhan. Tuhan mau kita dipulihkan dan menjadi berkat. Tuhan sedang persiapkan itu untuk kebangunan rohani yang besar, untuk perkara-perkara yang besar di masa yang akan datang. Amin. Enjoy. Pak, saya nggak tahu jalan keluarnya apa. Seringkali ada orang konseling sama saya, ditanya, Pak, saya udah judek, saya nggak bisa mikir. Saya nggak tahu ngapa-ngapain. Pak, saya mesti ngapain? Makan, doa, terus tidur. Nikmatin hidupmu. Ngapain kamu mikir nggak tahu kamu jalan keluarnya seperti apa? Jangan mikir kalau nggak tahu apa yang harus dipikirkan. Berdoa, makan, terus tidur. Enjoy, relax. Nikmatin hidup. Kalau kamu mikir-mikir terus, nanti lama-lama bisa stroke loh. Bisa stres. Mikir yang kita bisa pikir. Kita akan mikir segala sesuatu yang kita bisa pikir. Kalau kita nggak bisa mikir, kita serahin ke Tuhan. Biar Tuhan sendiri bikin breakthrough dan mujizat. Dan terobosan. Amin. Enjoy, nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Waktu menghadapi masalah, nikmatin bersama Tuhan. Enjoy.
bahagia, sambil senyum. Terima kasih Tuhan. Aku tahu di ujung semua ini ada breakthrough dan terobosan, ada peninggian. Engkau sedang mempersiapkan untuk perkara-perkara yang besar. Amin. Mulai senyum yang lebar. Buka mulutmu dan senyum yang lebar. Bilang, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan bahagia melihat sikap hatimu. Roh Kudus akan memimpin hidupmu, membawamu dalam pusat kebenarannya, mengerti Yesus sebagai Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan nama Yesus akan dimuliakan dalam hidupmu. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, materaikan dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, menguduskan, menyucikan kami, membawa kami mengalami kemenangan, mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih semua kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan mempersiapkan kami untuk rencana besar di masa yang akan datang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. We thank you. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami mencintaimu, kami mengasihimu. Kami mencintaimu Roh Kudus, kami mengasihimu Roh Kudus. Buat Yesus begitu real manifestasi dalam kehidupan kami. Buat Yesus begitu berkuasa dalam kehidupan kami. Yesus, biar Engkau dimuliakan dalam setiap tindakan, perbuatan, tutur kata kami dan karakter kami. Roh Kudus, terima kasih. Pimpin kami terus, urapi kami terus. Dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk orang yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Mau berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, semua orang yang sakit penyakit, sedang sakit, terbaring di tempat tidur, terbaring di rumah sakit. Sekarang aku berdoa, be healed in Jesus name. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Mulai hari ini terjadi kesembuhan. Aku lepaskan urapan kesembuhan dari tempat ini. Dalam nama Yesus, jadilah tahir engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Semakin diseret menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. And God bless you.